Kalau lu tidak bisa membayar upeti, tidak bisa membayar sumbangan, persembahan, lu dicap sebagai anjing. Biasanya sih gua nggak yang kayak beliin ini dong, beliin itu dong, enggak. Cuman kalau kayak ini aja, woi sini lo, kenapa bang? Kalau menurut Anda aman, Yo, menurut kami tidak aman. Saya takut tidak bisa menahan. gatel tuh, udah gatel tuh dia. gatal kalau gue. Udah singkat kau ingat waktu di desa kita baca bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Kita katakan hanya satu. Hanya satu yang tak terlupakan. Kala senja di gereja tua. Kala senja di gereja tua. Gue mau ketawa. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Balik lagi sama kita. Mari kita katakan dua dunia. Hey, Anda tidak masuk kamera, jangan ketawa-ketawa ya. Cuma editor sama kameramen. Yoi. Iya, betul. Balik lagi teman-teman sama kita di Dua Dunia. Setelah minggu kemarin kita bahas masalah tentang peredoan, persetanan maksudnya. Kan udah mirip mukanya, gitu loh. Horor gitu loh. Hidupnya juga horor lagi dong. Kita minggu ini kita balik lagi ya ke dunia asal kita. Kita mau bahas anime. Ibu. Hah? Anime. Apa itu ibu? Bau bawang, bau bawang. Bukan, kita bukan wibu. Kita ini hanya pecinta anime. Betul. Anime ya, bukan anime ya. Anime. Apa itu anime? Anime. Minggu ini kita bahas anime tentang apa ya? Kita akan bahas anime yang berjudi. Wis, judi. Oke. Ada teman-teman yang nonton Kakek Gurui nggak? Saya enggak. Saya. Itu anime bagus itu. Gua nggak nonton animenya, tapi gua nonton live actionnya. Tahu dong kenapa? Itu kenapa menonton di situ pojok ya? Ngapain? Lanjut. Anda main game PUBG, saya miss call dari sini. Saya nggak mengganggu, Kita mau bahas Kakek Gurui ya. Jadi Kakek Gurui ini bisa dibilang cerita anime yang menarik. Ya, Betul, menarik banget. menarik banget ya. kayak magnet. Yoi. Kalau lu nonton season 1, season 2 habis, Season 1 doang. apa yang paling berkesan? Nah, Selain ketawanya siapa tuh? Jabang. Siapa nih? Bukan, Yang yang mana? yang pemeran Jabaminya. Oh, itu. Lu nonton live actionnya apa animenya? Dua-duanya sih. Lebih seru live actionnya. Iya emang. Betul. Emang. Kemarin sih nonton ulang yang live action malah. Si ini siapa sih kok? Minami Hamabe. Iya, itu Minami. bagus itu dia. Acting dan teriakannya bagus. Menjiwai sekali. Apa yang paling lu inget di season 1? Live action ya. Ceritanya dah yang paling lu inget. Apa ya? Yang paling gue inget sih itulah yang apa? Judi taruhan tembakan itu. Russian roulette. Russian roulette. Yang sama matanya yang mata buta yang ditutup sebelah. tuh siapa sih? Iya. Yang gue heran aja di kok di sekolah ada penjara gitu kayak aneh. Sekolah apaan? Iya, makanya itu bikin menarik anime ini. Sekolah kok judi? Loh iya, dia memang hidup untuk judi untuk hidup. Iya, betul. Nah, kalau menurut lu, Biki, Kalau dari gua yang paling seru itu ketika hidup lu itu bergantung dari judi itu. Jadi lu mau nggak mau harus judi supaya lu bisa hidup. wow, kalau gue sih enggak. Satu hal yang paling gue inget itu adalah di cerita Gimana? anime itu adalah kalau lu tidak bisa membayar upeti, tidak bisa membayar sumbangan,
tidak bisa membayar istilah kata persembahan, Mampus lo. Persembahan. lu dicap sebagai anjing atau kucing. Hei, Anda kenapa batuk? Lagi zaman-zaman. Nih teman-teman nih ya, teman-teman, ini episode kali ini nih ya, curang ini. Yang berani tampil ini cuman kita bertiga. Yang lainnya ini rame nih, kalau dilihat ini rame yang nonton. Sit dong. Halo. Sit Rame, kamera. tuh. Kamera. Coba tuh. Kamera. Rame, kesana juga rame. Di sini juga ada nih. Nah, Ketahuan kan penjahat-penjahatnya siapa? Hah? Padahal ini anime bagus, tapi Anime mereka nggak berani. nggak berani. Gue bukan nggak berani, nggak ngerti. Oke lah, kalau ibu kita bisa Iya. maklumin. Tapi Anda dan Anda Sayang nggak ada kamera yang situ tadi. jadi buat gue ya yang paling berkesan itu satu. Terus kedua, di cerita anime ini kan istilah kata semuanya itu lu bergantung dari seberapa banyak lu bisa menghasilkan duit. Betul. Jadi di sekolah ini, jadi ceritanya itu ada satu sekolah SMA yang mana isinya itu anak-anak judi. Nah, lalu dia setiap bulan harus ngasih upeti atau persembahan untuk OSIS. Ya, Habis itu dibikin ranking tuh. betul. Ada ranking Yang paling tinggi ada kastanya. ya ada kastanya. Kastanya, betul. Lu ngangguk-ngangguk kayak nonton Ada kastanya, jadi Agak gatal ini. iya. Jadi itu Ketempelan. kalau makin tinggi sumbangannya itu dia bisa jadi anggota OSIS. Betul. Tapi kalau dia makin bawah itu tadi dia Dia dapat akan- gelar. Kalau cowok dibilangnya anjing, poci. ya anjing atau binatang piaraan. Ya. Kalau perempuan kitty kan, Ya, Mike. Mike. kitty itu kan kucing berarti kan. Iya. Berarti kan bisa dibilang kalau cowok lu jadi anjing, kalau cewek lu jadi kucing. Ya itu ada, kalau live actionnya ada adegan Hamami Minabe-nya yang Nah. ini banget. Nah, yang ini gua mau banget. gua mau ngasih pertanyaan nih ke lu berdua nih ya. Apa tuh? Lo orang pernah ngalamin nggak rasanya diperbudak? Diperbudak. Apa lu dulu waktu lu Bucin, zaman bucin. SMA? Bukan bucin. Kalau bucin kan spesifik sekolah nih ya. Cinta ya. Cinta. Nah, contoh nih misalnya nih, lu di SMA dulu waktu zaman lu SMA atau SMP di kelompok tongkrongan anak-anak lu sekolah lu suka dibully, lu suka disuruh-suruh atau lu bagian yang ngebully atau suruh-suruh? Kalau gua pernah dua-duanya. Pada waktu sekolah. Pernah dua-duanya? Pernah dua-duanya. Jadi bukan Kan dulu di gimana ceritanya? Lu jadi budak, tapi lu juga memperbudak. Nah, jadi gini. Waktu gua sekolah itu, gua pernah kayak memperbudak orang kayak, udah lu aja yang ngerjain tugasnya. Besok pagi, gua sengaja datang ke sekolah lebih pagi Buat nyontek. buat nyontek doang. Itu kan gua memperbudak kan? Bener nggak? Mengambil keuntungan, Ya. ya. Nah, kalau gue diperbudaknya kadang gue disuruh kayak, karena gue ya hukumnya jadi timbal balik sih. Dia butuh apa ya, gue ke kantin beliin dia apa. Nah, kalau itu kan tukeran ya. Maksud gua gini loh. Tapi enggak. Maksud gue dari konteksnya itu dari orang yang lain. Misalnya gue memperbudak lo, oke. si yang ini gue gitu. Nggak, maksud gua gini, kayak gua dulu zaman gua SMP lah. Mulai dari SMP sampai SMA itu, zaman gue itu kan kita suka ngegeng tuh, Tuh, Oh, yoi. ya kan? Ya, pasti itu. Nggak mungkin enggak. Kalau zaman gua tuh sekolah gua tuh istilah kata tuh geng orang belakang. Artinya kita duduk di barisan belakang, Oh, anak-anak pesuruh itu yang duduk di barisan depan. Nah, biasanya yang kita maksud perbudak itu gini. Woi, beliin gua apa dong? Kalau kayak gitu gue juga pernah. Jadi orang yang memperbudak apa diperbudak? Lebih banyak nyuruh. Lebih banyak Nah, nyuruh. berarti lu jadi tuan. Iya. Lalu? kalau gua sebenarnya begini SD sih. Gila ya. Gila. SD Kalau- lu. Iya, SD. Biadab. SMP, SMA hidup gua udah musik aja. Wih, gila. Iya. Jadi Anak musisi. waktu SD itu gue bandel banget. Jadi kayak waktu masih kelas, gue lupa kelas 5 apa kelas 6 SD. Itu gue udah bikin bonyok anak SMP. Sampai waktu itu di sekolah gue kan SD-nya nggak punya namanya apa sih dulu tuh BK ya? Iya. Iya. Ya, BP, apa BP, BK apa BP lah itu. Ah, BK. Itu gue waktu masih SD itu sampai masuk BP. Sampai gue masuk SMP di sekolah yang sama, itu jadi tempat nongkrong gue di situ. Di BP.
Karena gurunya kenal sama gue, Karena sering dipanggil. karena sering dipanggil dan masih SD waktu itu. Jadi CS ya. Jadi CS. Nah, jadi dulu itu gue sering banget memperbudak. Jadi kayak gue punya geng berempat isinya. Well, gak usah disebut kali ya. Kayaknya sih yang ini juga pasti ntar pada nonton. Gue punya teman kita berempat. Nah, kayak tiap kita berempat ini kayak bagi dua-dua gitu lah. Jadi kebetulan gue sekelas sama satu orang teman gue, sisanya yang 2 lagi sekelas di kelas lain. Nah, kita masing-masing kayak punya ada bawahannya gitu. Oke. Cuman biasanya sih gue nggak yang kayak beliin ini dong, beliin itu dong, enggak. Cuman kalau kayak ini aja, woi sini lo, kenapa bang? Preman dia. Pelampiasan berarti ya. Ya, lebih kayak gitu sih, budak diperbudak secara fisik lah. Nah ini kan sebenarnya lagi ada kasus yang lagi ngehits juga ya, yang beberapa minggu belakangan. Anjayani Pak. Bukan dong. Jaya. Itu loh yang ospek via Zoom. Oh iya. Mana sabuk pengamannya? Nah, Kok sabuk pengaman? Iya sabuk pengaman. Yes, pen. Ih, sama aja lah. Sabuk pengaman ini mobil. Iya sabuk pengaman. Bener juga. sebenarnya kan kalau merujuk ke zaman dulu kita masih pada ngalamin ospek kan. Ngalamin. Nah, sebenarnya termasuk nggak sih ospek itu bagian dari perbudakan? Siapa duluan nih? Terserah mau siapa dulu. Boleh deh. Gua dulu. Hiki dulu. Oke, kalau gua sih sebenarnya punya, gua ngerti nih maksudnya dari sistem ospek ini gimana. Sebenarnya maksudnya dari sistem ospek ini kan sebenarnya mendidik anak-anak supaya punya Mental. sebenarnya lebih ya punya mental yang nunduk. Karena kebanyakan kan kalau misalkan bocah-bocah tuh kan yang kayak apa lu, gue udah tahu segalanya gitu. Nah, sedangkan kalau lu mau belajar itu kan harusnya kan mental lu, gue nggak tahu apa-apa, gue mau belajar. Sebenarnya kalau gue lihat sih tujuannya ke situ. Nah, cuman salah eksekusi. Yang which is jadinya para senior-seniornya malah bukannya nanemin didikan kayak gitu, malah memperbudak. Yang which is buat gue sih itu termasuk contoh perbudakan sih, kayak yang disengaja ya. Walaupun nggak diperbudak yang kayak disuruh bangun jalan lah kayak zaman Jepang dan Belanda dulu, walaupun nggak kayak gitu, cuman at least kan di situ ada kayak pemaksaan secara mental atau fisik dan segala macam. Sebenarnya sih kalau gue lihat ospek itu sebenarnya tujuannya baik, cuman ya cara eksekusinya aja sih yang salah. Berarti ada sisi positifnya, Selalu ada yang negatif. Kalau gue selalu berpandangan gitu. Mungkin sebenarnya tujuannya baik tapi dilakukan dengan cara yang salah. Ya. Kalau gue setuju sih. Jadi lebih banyakan itu eksekusinya salah. Tapi kalau menurut gue dari segi gue itu ospek itu dia diadakan itu sebenarnya kan untuk menanam nilai-nilai karakter atau nilai-nilai moral yang ada di sekolah tersebut atau dari universitas tersebut gitu kan. Jadi kan. Tapi terkadang karena sudah jadi sebuah tradisi, sudah jadi sebuah tradisi, ketika ya yang namanya orang baru masuk berarti kan dia junior. Ketika ntar udah naik 1 tingkatan dia udah jadi senior, dan dulu gue dibeginiin nih sama senior gue, jadi gue membalaskan itu ke junior gue. Berarti hitungannya itu balas dendam nggak ya? Balas dendam dong. Ajang balas dendam dan perbudakan itu tadi. Karena kan ketika orang sudah lepas dari yang namanya perbudakan, dia akan melakukan sesuatu, ya gue nggak terima gue diperbudak, jadi ketika gue bebas ini gue akan memperbudak orang lain gitu. Nah sekarang masalahnya kan gini ya, kan yang ngospekin itu kan orang-orang terpilih. Ya. OSIS kan? OSIS. Betul. Nah gue ngeliat ada kesamaan nih, OSIS yang di kakek gurui sama OSIS pada sekolah umumnya. Bedanya cuma satu, kalau di kakek guru itu dia memang hanya berdasarkan lu jago apa enggak judi dan lu kaya apa enggak. Ya. Betul.
Kalau kita di sekolah-sekolah kita pada umumnya kan biasanya Kita yang anggota lebih OSIS pinter. itu yang pinter, Sama yang ganteng, yang cantik, Iya. Orang dalam. ya anak guru gitu kan, atau anak Biasanya. kepala yayasan. gitu Biasanya kan. begitu. Pokoknya yang famous lah, karena kan dulu zaman gua nggak tahu ya, kalau zaman orang, zaman gua itu ketua OSIS itu pemilu Sama. Di zaman gue juga sama. Pemilu Dipilih. sampai sekarang. Sampai sekarang. ya. Nah itu kan sebenarnya istilah kata memang secara tersembunyi di pendidikan kita pun sudah ditanamkan bahwa tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama, Ya. Betul. ya nggak sih? Ya. Ya kan? Setuju. Dan kalau menurut gua ketika ada pemilihan ketua OSIS ya, terutama ketua OSIS ya, itu entah kenapa kita kayak nggak tahu kabarnya siapa yang nyalonin, tiba-tiba udah ada Iya, calonnya gitu. Iya. Yang itu membuat kita berpikir kayak kita nggak punya kesempatan yang sama gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan kita anak-anak yang nggak famous, Iya. ya kan? Tiba-tiba ini siapa? Gua aja nggak kenal. Betul. Misalkan ada 3 calon, 3-tiganya kita nggak tahu. Terus biasanya kita pilih, oh ya udah kita lihat aja mana yang kalau nggak yang ganteng, mana yang cakep, kalau Mana nggak yang kira-kira oh Yang temen. mana yang bisa diajak teman, mukanya friendly. biar gak dibully dan diperbudak. Berarti kan sebenarnya memang dari pendidikan kita sendiri pun memang udah jelas ya. Dididik, diarahkan bahwa memang nggak semua orang kok punya kesempatan Ya. sukses yang sama. Betul. Yang which is itu gua kan kebetulan sebenarnya kerjaan gua sehari-hari kan termasuk ngajar, walaupun ngajar yang nggak ngajar sekolah ya, karena nggak boleh nih kontrol ngajar di sekolah, katanya preman lah apalah. Nah, Tapi sekarang udah ada aturannya. apa? Guru kalau nggak salah baca dan salah dengar ya, itu guru udah nggak boleh motong murid rambutnya. Katanya udah ada pasalnya. Iya. Wih, mantap. Apalagi kalau- sekolah internasional. Nah, tapi nanti bisa dicek di itunya. By the way guys, nih gue mesti lihat yang mana nih? Oh, situ. Oh ya, by the way gue dulu paling sering digunting rambutnya di sekolah. Sama. Sama kok, sama. Kalau gua nggak pernah. Kelihatan kok dari mukanya. Kalau gua nggak pernah. Yang digunting uang jajannya kan. Bukan. Sepatu. Kenapa sih? Sepatunya nggak Sepatu hitam. kan dulu harus hitam. Tidak hitam. Tidak hitam. Kalau kalau 100%. kalau zaman saya sepatu harus warrior. Hah? Apa wali? Maksudnya Sepatu. merek? Iya. Harus merek itu dan harus diikat. Bukan hitam. Kalau zaman gue itu masih ngetop zaman-zaman tahu nggak sepatu capung? Itu capung. Gimana? Sepatu yang dulu orang buat main badminton. Gak tahu gue. Oh, gua nggak tahu. Ada. Salah gue. Mungkin Nah. kalau lihat ingat. Itu lagi Gua nggak ngetop, tahu. cuman kan sepatu itu kan nggak pure hitam semua. Nah anak-anak banyak yang pakai, termasuk gua. Nah itu sering digunting. Gunting sepatu. Iya. Beli lagi dong. Enggak, cuman di ya kita Ganti tempel-tempel tali. gitu aja. Oh. Bukan talinya yang dipotong, Anak kreatif. bukan talinya yang dipotong, tapi memang Sepatunya. kuping sepatunya itu Oh. digunting. Oke. Ntar dijahit lagi gitu ya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke, gua ingat satu arc di mana yang ada anaknya bapaknya itu dia yang punya perusahaan. Mainan. Oh, perusahaan mainan, iya. Oh, itu yang si Kohai Kawaii gitu. Iya. Siapa sih namanya? Sama lupa juga itu namanya. Gua ingat dia waktu dia taruhan dia sampai mempertaruhkan kuku. Kuku manusia. Ih, mantap itu. Darah Mantap. statistik ya kamu ya. Dia dengan punya uang sebegitu banyak, lalu si Jabaminya kan nggak punya duit tuh habis, ya kan? Ya udah, Ini. gua pinjemin duit, lu pertaruhkan kuku lu kan? Oh, iya. Lu pernah diperbudak sama uang nggak? Diperbudak sama uang belum sih. Dan jangan. Belum pernah. Belum. Katanya susah nih. Kalau diperbudak sama uang gue belum. Mesti mikir. Artinya lu segala sesuatu hal lu pikirkan, gua kalau apapun bisa gua lakukan, yang penting gua bisa dapat duit. Pernah nggak? Well, at some point sih pernah kalau emang butuh duit ya. Cuman sih nggak sampai kayak apapun gue lakukan supaya dapat duit kayak nyolong lah atau bunuh orang lah. Enggak. Misalkan hal apa yang paling, misalkan benda apa atau hal apa yang paling berarti buat lu. Nah, lu pertaruhkan demi dapat duit. Kan si Jabami kan dia demi bisa dapat pinjaman, dia
mempertaruhkan bukunya kan. Kalau gua apa ya? Well, sebenarnya awal tahun ini pernah kejadian sih. Model kayak gini, cuman nggak taruhan sih. Kalau ditanya begitu, gua pernah ngalamin. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gue ini fans beratnya Final Fantasy. Jadi April 10 kemarin itu keluar tuh yang FF7 remake. Nah, cuman kan pandemi. Jadi ceritanya gue tuh dari awal tahun udah siap-siap kayak gue mau PO gitu kan. Cuman kan waktu itu bilangnya masih Maret. Dan akhirnya begitu Februari mundur. Akhirnya kayak gue mikir, ya udahlah, duit dipakai dulu buat apa. Nah, pas udah Maret, gue inget akhir Maret itu udah mulai pandemi kan, udah mulai di lockdown segala macem. Terus kerjaan gue juga udah mulai sedikit. Jadi udah gaji gue waktu itu habis dan gak beli. Nah akhirnya waktu itu kayak gue ngelakuin apapun, kayak gue cari teman-teman gue yang bisa ngasih gue kerjaan supaya gue bisa beli itu. Yang gue inget sih sekarang ya itu sih paling. Gue kayak galau itu, kalau buat gue galaunya lebih parah daripada di pusing cewek sih. Waduh. Karena kayak itu game spesial banget buat gue gitu, kayak sumpah guys. Jadi Tapi gue beli juga sih bulan depannya. tapi sebenarnya lu berarti belum pernah merasakan benar-benar diperbudak uang ya? Kalau bener kayak uangnya doang sih enggak. Si Vicky juga nggak pernah ya? Kalau gue enggak sih. Enggak, maksudnya gue tahu gue pengen beli sesuatu, tapi gue nggak kayak nggak sampai gue kayak melakukan gue harus begini untuk dapetin ini barang atau sesuatu gitu. Gue nggak gitu. Ya kalau misalnya gue emang butuh sesuatu, gue bakal planning gitu. Maksudnya planning, ya udah gitu. Maksudnya nggak urgent banget. Cuman waktu itu nggak bisa di planning karena udah spoiler di mana-mana. Udah lah. Nah, kalau itu kan beda, itu kepuasan tersendiri. Itu sebenarnya nggak penting sih, cuman ya gimana ya? Nah, Ya gitulah. kita masuk ke segmen yang lumayan berbahaya nih. Waduh, jangan Apa bahaya itu? dong, Mbak. Lumayan berbahaya. Ini Apa itu? judi aja udah berbahaya, Mbak. Gimana yang Ini bahayanya? udah Judi lumayan itu udah berbahaya. dosa loh. Nih di kakek guru ya, siapa tuh musuh pertamanya Jabami? Gue lupa, tapi rambutnya kuning. Itu loh Iya. yang Sao Tome itu. Sao Tome. Tome. Kan di awal dia orang musuhan ya. Iya, betul. Terus pas di tengah-tengah mau akhir season 1 kan akhirnya berteman kan. Temenan ya. Iya. Buat gue sih itu menggambarkan kemunafikan. Memafikan gimana nih gimana nih? Kan sebenarnya nih si Sao Tome kan nggak suka sama Jabami. Betul. Cuman dia rela berteman sama Jabami demi bisa menang dan dapat duit dan bayar utang kan. Iya. Artinya pertemanan Sorry. Waktu itu posisinya dia lagi ini ya. lagi yang mau Itu yang dia lagi bayar utang OSIS ya, karena yang ada karena event dia- itu. yang ada event pemutihan. Karena dia kalah dari Jabami yang waktu ditantangin. Dia kalah kan. 30 juta, Terus si si Jabami Jabaminya kalah 350 juta. Oh, 300 iya. ya, sekitar segitu. Iya. Terus kan ada event pemutihan. Tetap kan si Sao Tome-nya nggak mau nih sebenarnya. Cuman karena dia terpaksa, akhirnya mereka kan Ada sesuatu lah bikin di tim. situ. Nah, Ya. menurut gue sih salah satu contoh kemunafikan yang itu, istilah kata lu bisa berteman selama lu dibayar. Lu pernah nggak ngalamin atau lu pernah nggak punya temen yang dia rela mengeluarkan uang supaya mau temenan sama lu? Kalau gua Ekstrim. pernah sih, pernah. Tapi bukan ke uang, Apa? Ada maunya. lebih ke sesuatu yang lebih benda dan sifat. Maksudnya kayak dia ngelakuin sesuatu untuk gua demi dia bisa minjem barang-barang gua gitu. Kalau kayak gitu gua pernah. Dan ketika gua pinjemin, dia itu langsung kayak ngomong sama teman-temannya, ini punya gua. Dan ketika itu gua tahu dia ngomong begitu, dan gua ya udahlah biarin aja. Minjem juga pasti dibalikin lagi dong ke gua kan. Nah ketika dia balikin ke gua, ya udah gua nggak ungkit-ungkit. Cuman ketika teman-temannya nanya ke dia, barang lu mana ini? Nah ada satu titik dia bilang nggak enak, katanya gua beli barangnya ke dia gitu. Karena teman-temannya dia itu, sebagian dari teman-temannya ada yang tahu gua
barang yang sama itu gue pegang gitu. Kalau lu pernah punya temen yang dia rela keluar duit supaya lu mau jadi temen dia? Well, karena gua bukan artis dan bukan siapa-siapa, kayaknya belum sampai segitu juga. Nah sekarang kalau gitu gue balik. Pernah nggak lu orang didekatin seseorang, diajak berteman dengan tujuan supaya orang tersebut dapat duit dari lu? Pernah. Cepet banget. Ada apa itu? Kalau Anjing, gua cepet pernahnya sih kebalikannya. Atau misalkan di dunia kerja lah. Pernah banget. Gua pernahnya ngejar seseorang supaya gua bisa dapat job dari dia. Oh, kira dapat cinta. Nah pertanyaannya sekarang caranya gimana? Caranya adalah Lu nge-approach dia gimana caranya, lalu kemudian demi dapat kerjaan yang seperti apa, terus setelah apakah lu dapat atau tidak, terus Oke. setelah lu dapat gimana? Oke, ini gak apa-apa cerita ya. Jadi Apa? kalau buat teman-teman yang nggak tahu, yang nganggapnya dunia industri musik itu industri yang apa sih, kelap-kelip, gemilang dan bla bla bla, nggak aja. Jadi nggak seperti yang tadi dibahas di awal, nggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Itu just how it works lah, gitu. bullshit. Itu itu gimana cara dunia kerja tuh udah kayak gitu. Jadi nggak, buat gua nggak ada yang istilah kayak iya kita semua bisa melakukan hal yang sama, enggak gitu. Nah, jadi musisi yang kecil-kecil atau musisi yang muda-muda itu susah hidupnya. Nah, jadi kayak waktu itu tuh gua pengen banget kayak masuk ke satu komplotan, apa ya, kayak Mafia. nggak mafia juga, kayak satu komplotan musisi gitu. Ya terus kayak gue berusaha untuk menyenangkan mereka yang sebenarnya munafik sih, emang munafik. Jadi kayak nyenengin Sebenarnya mereka. secara jujur nih, lu memang beneran hormat, suka, respect nggak sama orang-orang tersebut? Well, awalnya sebelum gue tahu ya, kan masalahnya masih inosen, Innocent life. masih ya gue anggapnya mereka emang orang jago aja gitu. Cuman Berarti ada sisi respect ya sebenarnya sebenarnya awalnya. awalnya ada. Cuman once you learn something dari situ, ini jujur aja nih, gue jadi kayak anjir, mati aja lu. Karena apa ya, well gue nggak bisa terlalu spesifik ngomongin ini karena nanti di take down dan gue dicari polisi dan segala macam. Cuman gue nggak menjelekkan siapapun, cuman intinya gini, banyak kemunafikan lah di balik dunia itu. Like kayak contoh paling gampang nih, mungkin teman-teman gue yang musisi, sound engineer yang lu pada yang nonton gue, lo pasti sering banget denger kata gini, Ale sedap atau Ale top. Ale-ale. Bro, lu jago banget mainnya, tapi padahal di belakangnya ngomongin anjir tuh anak bisa main gak sih, kayak gitu. Jadi yang gue alamin sebenarnya ngomongin kemunafikan kurang lebih sih kayak gitu. Lu pernah nggak, Vicky? Kalau gua mengalami kemunafikan, gimana nih? Gua yang munafik atau Ya orang lain? apapun, misalkan ada orang nih ngedeketin lu hanya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dari lu, atau misalkan lu pernah nggak punya teman atau lu sendiri pernah nggak coba approach orang lain untuk mendapatkan keuntungan padahal lu sendiri sebenarnya kayaknya mah nggak suka sama orang itu? Kalau gua sendiri sih ada, cuman gua ada satu cerita yang benar-benar munafik sih kalau gua bilang. Jadi di Tadi dulu nih, coba di situ. Anda kenapa ketawa-ketawa? Anda sudah mau memprediksi ya saya mau cerita apa? ya Jadi jadi di ya ada di satu tempat gitu ya. Itu ada gimana gua ngomongnya? Agak bingung nih ngomongnya. Ada suatu Organisasi. kelompok. Ada satu Organisasi. kelompok, bukan satu perusahaan lah, satu perusahaan dia itu emang punya tempat banyak gitu dan luas ya. Terus ketika itu datanglah satu organisasi datang gitu, saya nggak mau tahu, saya harus punya bangunan di sini. Oke. Nah, saya harus punya bangunan di sini. Nah, setelah udah bincang sana sini,
pengurusan apa segala macem gitu kan. Yang gua tahu perusahaan itu nggak suka sebenarnya ada organisasi ini gitu. Cuman kalau organisasi ini nggak dikasih tempat itu yang cuma satu titik itu, ya perusahaan ini bakal kolaps. Kolaps gitu. Nah, ketika udah dikasih satu tempat ini, si organisasi ini bahkan mengumpulkan seluruh organisasinya datang ke tempat perusahaan ini menuntut dan mengakui bahwa tempat ini itu punyanya mereka, bukan punya perusahaan ini. Jadi mau nggak mau si perusahaan ini melepas kepemilikannya itu hanya untuk itu, demi ya apa namanya, demi dia aman dan nggak ini maksudnya kan. Tapi itu sebenarnya itu kan kalau menurut gue ya itu sih lebih kepada lu diancam ya. Iya, tapi kan caranya itu kan jadi kayak pertamanya ngomongnya baik-baik gini, organisasinya organisasinya baik-baik, negosiasi. Cuma ketika sudah ada iya kita akan kasih tempat, nah dari situ jadi titik poin, titik balik buat jadi kayak diserang. Oh lu udah janji kalau lu nggak kasih gue bawa pasukan gue nih begini gitu. Kalau gue dulu juga pernah, zaman gue dulu ya gue pernah kerja bukan di satu masa depan kan? Enggak. Gue pernah kerja di satu perusahaan ya. Kerja di satu perusahaan, lalu kemudian dibilangnya gue diberi kepercayaan untuk mengelola bisnis, istilah bilangnya bisnis development lah, mengembangkan bisnis ya kan. Kita share bagi hasil aja. Awalnya begitu, bilangnya gitu kan. Terus kemudian tampak begitu baik, amat baik, amat sangat baik. Apa nih ketawa-ketawa nih di samping gua? Ngapain kamu ketawa-ketawa kamu? Coba di shoot dong, coba kamu ya. Amat baik. Kok Anda nyanyi? Jadi konsep sebenarnya. jadi gue istilah kata gue di pekerjaan, oke, lu bagian business development gue lah, perusahaan gue kan. Oke. Hati-hati Anda. Jauh banget. Anjim. Karena udah Anjayani Anjayani ya. saya sidang kalian. Bahkan ya, dia saking terlihat begitu baiknya, dia bilang udah kita anggap kita sebagai keluarga. Waduh. Sedap ya. Sampai mau diangkat jadi keluarga ya. Iya, mama setelah beberapa tahun bisnisnya meledak, ya kan, berkembang, saya didepak. Waduh. Itu sakit sih. Kalau gue jadi lo sakit sih. Harta yang Buat paling berharga. Adalah keuangan. Betul. Di anime itu uang segalanya. Sama sih kayak di Di dunia kita. kategori juga begitu kan. Nah, yang gue alamin adalah ya gue katanya kan bakalan mau ada, nggak tahu ya season 2 tamat itu benar-benar tamat apa enggak? Enggak, di season 2 nggak tamat. Karena belum lawan ketua OSIS ya. Gue juga nggak tahu ya, ini nanti si Sao Tome dan Jabami ini apakah mereka akan pecah kongsi atau enggak kan? Gue juga belum. Kalau gue spoiler dikit, di season 2 mereka ada kerjasama sedikit, abis itu ke belakangnya udah nggak ada kerjasama masing-masing. Nah, menurut gue pernah alami nih di dunia nyata, di dunia kerja, di mana lu bisa melakukan hal yang menurut gue sebegitu menjijikan hanya untuk mendapatkan uang. Bahkan istilah kata lu bisa ya udah kita kayak keluarga kok. Iya. Kita kayak keluarga, lalu kemudian setelah apa yang lu inginkan tercapai, ya sudah. Sakit sih. Sakit, serius. Sakit itu sakit. Udah. Sakit. Itu parah itu. Udah kok, gue udah berobat kok. Tenang aja. Udah berobat. Jadi Ini dokter kok sekarang. Ini sumpah orangnya baik banget guys, ini guys, cuman gak ada yang berani kesini gitu, heran gue. Gue yang jarang nampil aja berani loh. Kalau menurut Anda aman, Yo, menurut kami tidak aman. Saya takut tidak bisa menahan. Betul. Langsung ditutup. Kok Anda betul-betul. Anda betul-betul. Anda pilih Itu aset kepentingan.